Halo Gopals, Ferry di sini dan ini adalah Nintendo Switch. Sekarang Nintendo Switch jadi salah satu konsol termahal yang kalian bisa dapatkan di bulan-bulan Maret April ini. April Mei juga mungkin sama. Simply karena dua hal. Ada Animal Crossing dan juga COVID-19. So, ya di sini gue sebenarnya akan melakukan a quick review aja, sedikit aja review tentang Nintendo Switch yang udah 2 tahun lebih dikit gue punya, tapi sekarang menjadi super extremely mahal. Kenapa demikian? Mari gue bahas. So, pertama-tama, di sini ada satu hal yang cukup menarik. Nintendo Switch itu konsol yang serba bisa. Memang secara spesifikasi dia nggak se-powerful mungkin contohnya PS4 atau PC atau laptop atau Xbox. Dia tuh simple banget. Yang penting kalian buka gamenya, kalian main game yang kalian mau. Simple, enjoyable, pleasant, dan bisa kalian lakukan rame-rame. Contohnya di Animal Crossing. Di saat kita lagi kena COVID-19 begini, Animal Crossing tuh memberikan channel supaya kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman kita melalui ranah virtual, yaitu melalui game. Di Animal Crossing sendiri juga kita bisa main berbagai macam hal, bisa mulai dari bercocok tanam, lalu kita juga bisa sharing-sharing sama teman-teman kita bisa jualan, kita punya pulau, pokoknya apapun yang sekarang kita nggak bisa lakukan, hampir semuanya bisa dilakukan di Animal Crossing. Dan simply karena itu aja satu, harga Nintendo Switch ini meroket melambung tinggi. Salah satunya sendiri gue sempat ngeren waktu itu, di saat dimana PO-an gue untuk Animal Crossing itu melejit tinggi dari yang harganya cuma 750.000. Sellernya bilang ini sekarang dijual harganya 1,2 juta. Jadi kalau mau ngambil silahkan ambil, kalau nggak di cancel. Dan akhirnya gue memilih untuk terjun ke dunia digital. Kenapa? Karena digital kalau kita pakai Australian dollar ini mati. Jadi kalau misalnya kita pakai Australian dollar, harga si Animal Crossing itu sekarang cuma 79,95 Australian dollar. Yang kalau ditranslate ke rupiah itu cuma sekitar 800 ribuan, 802 waktu gue beli. Lalu gue beliin buat Feli itu 795. Which beda tipis. Dan harganya masih lebih masuk akal daripada kita harus ngurusin physicalnya, kasetnya si Nintendo Switch, kayak contohnya Let's Go EV di sini. Yang to be honest waktu gue beli Let's Go EV ini harganya masih di 600-an dan sekarang udah haywire. Jadi banyak sekali game-gamenya Nintendo Switch yang harganya tuh udah kemana-mana. Salah satunya ya Animal Crossing. Lalu ada juga kejadian di Ring Fit Adventure. Dan sekarang itu parahnya adalah kejadian ke semua konsol Nintendo Switch. Yes, kenapa semua? Karena mau Nintendo Switch yang basic, mau Nintendo Switch yang light, mau yang versi 1 kayak yang ini, mau yang versi 2 yang baterainya lebih kuat, harganya tuh udah mulai gila-gilaan. Harga termurah yang gue bisa temukan di marketplace sekarang adalah sekitar 6,5 juta dan mungkin by the time video ini rilis, harganya udah meroket lebih tinggi lagi. Sedangkan ini Nintendo Switch versi 1 gue beli waktu masih di 3 bulan pertama, itu harganya masih di 4,8 juta. Kemudian gue juga beliin buat Feli itu 4,5 juta. Berbeda jauh banget sekarang, dan biasanya kalau konsol itu harganya menurun, kayak PS4 sekarang kan harganya lebih affordable, Nintendo Switch makin gila-gilaan. Apalagi kalau kalian berusaha mendapatkan Nintendo Switch yang limited edition kayak Animal Crossing atau mungkin Pokemon Sword and Shield. Jangan harap kalian bisa dapat harga murah karena harganya sekarang sudah melambung sangat tinggi. Lalu apa penyebab keduanya selain hype-nya yang gila-gilaan? Yaitu harga US dollar. Di Indonesia, Nintendo itu nggak masuk secara resmi, beda sama PlayStation yang memang melalui PlayStation Asia mensuplai barang-barangnya mulai dari konsol, kaset, dan aksesoris. Untuk Nintendo, paling dekat di Indonesia itu hanya di Singapura dan Malaysia. Jadi di sini tuh kita hitungannya import dari negara lain. Dan juga karena efek si COVID-19 ini, US dollar tuh harganya melambung tinggi gila-gilaan. Terakhir kali gue lihat adalah 16.500 dengan fluktuasi rata-rata 16.800 sampai setinggi itu. Jadi ya itu juga menyebabkan stok si Nintendo Switch ini yang mulai diburu sama para penimbun, harganya naik nggak karuan. Kenapa? Karena Nintendo sendiri ngakuin mereka tuh lagi short on supply sedangkan demand itu tinggi. Hal ini kejadian juga untuk salah satu game yang sayangnya gue belum berhasil dapetin adalah Ring Fit Adventure. Jadi kalian pasti lagi di rumah, bingung mau ngapa-ngapain, Ring Fit Adventure dengan Nintendo Switch itu menjadi salah satu solusi buat kalian olahraga indoor sambil having fun, main game, mungkin juga bisa tukar-tukaran sama keluarga. Ya, but that's kinda hit this thing hard. Nintendo Switch jadi super duper mahal. Dan itu juga kita pernah bahas di artikel kita di gwigwi.com. Itu ya intinya supply-nya rendah, tapi demand-nya super tinggi. Sedangkan Nintendo Switch itu padahal konsol udah cukup lama, dan pada awalnya
Ini konsol tuh kerjaannya diejek-ejek terus. Either kurang powerful, baterainya terlalu pendek, gamenya gitu-gitu aja. Dan sekarang ini jadi perebutan. Semua orang mau masuk ke Animal Crossing dan juga Nintendo Switch. Yang kayak gitulah. Padahal PS4 masih banyak. PS4 bentar lagi ada Final Fantasy ya. PS4 bentar lagi ada Final Fantasy 7. Tapi kenapa kalah hype sama Nintendo Switch? Faktor kedua, ya nggak cuma di Indonesia, di Jepang, di US, Nintendo Switch juga lagi kekeringan. Nintendo nggak bisa mensuplai barang-barangnya karena ada limitasi produksi, limitasi pabrik, limitasi supply masuk dan segala macam yang membuat akhirnya Nintendo sendiri kewalahan untuk mencakup demand-nya. Jadi ya kurang lebih itulah penyebab kenapa Nintendo Switch sekarang harganya gila-gilaan. Dan bagi kalian yang udah punya Nintendo Switch, berbahagialah karena kalian masih bisa mengenjoy beberapa hal. Terutama backlog kalian kalau masih banyak, kayak gue nih masih ada Pokemon Sword, ada Pokemon Eevee yang belum tamat, dan segudang library lainnya yang belum ditamatin. Enjoy it while you can, karena sekarang stoknya sangat susah. Oke lah, sekian aja untuk video kali ini. Itu cuma sekedar curhatan kecil karena gue sendiri juga melihat rant gue di Facebook sempat beberapa kali di-share. Dan ya gitulah, sama kayak kasus masker, sama kayak kasus hand sanitizer, kasus APD dan segala macam. Sekarang Nintendo Switch jadi inceran. Sama satu lagi, es krim Pineta. Ya, gue sampai sekarang juga masih belum nyobain es krim Pineta. So, ya mungkin kalau kalian penasaran pengen gue nge-review es krim Pineta for some unknown reason, tulis aja di kolom komentar di bawah dan mungkin gue akan coba keliling nyari with precaution, nggak bisa keluar banyak-banyak, paling cuma di Indomaret deket sini. Buat lihat apakah ada Pineta atau tidak. Kalau nggak ada, ya sudahlah. Oke, sekian aja dulu untuk curhatan kecilnya. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya sedikit di sini dan juga para penimbun Nintendo Switch, berhati-hatilah dengan azab karena ini tuh cuma mainan, ini cuma konsol, guys. Kenapa sampai harus ditimbun? Nggak segitunya juga kali. Oke lah. Hope you guys enjoy the video. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ferry signing out. Bye-bye.